Anak sesuai dengan masing-masing punya mau. iya. Masing-masing pilih sendiri apa yang akan menjadi keyakinan kelas. Safagir. Kuat sudah. Sabar ayo. Sabar ayo. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pagi. Terima kasih meluangkan waktu untuk ada bersama dengan saya dalam pemaparan modul guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif. Next. Ya. Bapak Ibu Guru hebat, budaya positif dikenal di dunia pendidikan dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi. Guru-guru hebat, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini gambaran tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu memiliki 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, fasilitasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan. Itu salah satu contoh kalimat yang kita gunakan untuk menstabilkan identitas ketika anak melakukan pelanggaran di kelas. Salah satu contoh kalimat lagi yaitu kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal ini, dalam kurung atau dalam dengan maksud kesalahan. Dalam fasilitasi kebutuhan, contoh kalimat yang kita gunakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Yang berikut adalah kita bersama dengan murid melakukan atau mencari cara yang dapat membantu anak untuk kembali kepada identitasnya atau kembali kepada kelompoknya dengan tidak memiliki rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu Guru hebat, tentunya dalam setiap kelas itu kita sudah punya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kemudian kita buat lagi dalam keyakinan kelas. Dan dalam keyakinan kelas itu tentu ada kesepakatan-kesepakatan yang dibuat. Jadi ketika anak melakukan satu pelanggaran, maka kita dalam menanyakan keyakinan kelas, kita menanyakan kira-kira nilai apa yang telah dilanggar oleh anak tersebut. Yang berikut, kita menanyakan anak kira-kira apa dia ingin jadi seperti apa setelah dia melakukan pelanggaran itu. Ya, ini tahap-tahap segitiga restitusi. Tadi sudah saya jelaskan, menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran atau menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Ya, jadi anak itu gagal dalam melakukan keyakinan kelas, kita geser itu rasa gagal itu ke satu keyakinan di mana anak merasa sukses dalam melakukan keyakinan
kelas. Yang kedua itu fasilitasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip-prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian guru mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan perbaikan kebutuhan dengan murid. Ya, jadi dalam tindakan validasi kita juga dapat mengenal apa kebutuhan murid. Kemudian yang berikut menanyakan keyakinan. Di sini murid akan diberi pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Next. Ya, ini contoh kasus. Ya, contoh kasus yang saya angkat ini kasus 1, Delsi makan di kelas saat kegiatan pembelajaran. Itu contoh kasus pertama, Delsi makan di kelas saat kegiatan pembelajaran. Saya sebagai guru menangani kasus ini dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Ini yang langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, dalam penanganan ini saya memanggil Delsi secara pribadi. Kemudian saya menanyakan, Delsi, tadi ibu melihat kamu makan saat kegiatan pembelajaran. Apakah Delsi bersedia untuk tidak makan ketika kegiatan pembelajaran? Delsi menjawab, benar ibu, saya lapar bu. Kita lanjut. Ya, ini dalam kegiatan validasi kebutuhan, saya bertanya kepada Delsi, tentu kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi Delsi menjawab, maaf ibu, ceritanya tadi pagi saya terlambat bangun. Jadi saya tidak sempat makan pagi dan saya bawa bekal saya. Saya terlalu lapar bu, makanya saya makan tanpa izin ke ibu dan teman-teman. Ya, ini kegiatan dalam menanyakan keyakinan. Saya bertanya, menurut Delsi apakah kamu sudah melakukannya? Saya makan tanpa izin ke ibu dan teman-teman. Ya, ini kegiatan dalam menanyakan keyakinan. Saya bertanya, menurut Delsi apakah kamu sudah melakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita? Delsi menjawab, belum bu, karena rasa lapar saya tidak bertanggung jawab terhadap keyakinan kelas kita. Kemudian saya bertanya lagi, apakah Delsi bersedia memperbaiki kesalahannya? Jawab Delsi, iya ibu, saya siap memperbaiki kesalahan yang telah saya lakukan. Kemudian saya memberikan penguatan. Ibu sangat senang Delsi, mulai sekarang rajinlah melaksanakan keyakinan kelas kita. Jawab Delsi, baik ibu, terima kasih. Nah, ini contoh-contoh kasus yang biasa kita alami dalam kelas, di mana kita menangani pelanggaran-pelanggaran anak dengan cara kita yang dulu dan dengan cara kita melalui pembelajaran di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, ibu-ibu guru hebat, kira-kira menurut ibu-ibu guru hebat, mana yang sudah pernah ibu-ibu guru hebat lakukan? Cara yang lama atau cara seperti yang saya paparkan dalam materi budaya positif sekarang? Mungkin ada yang bisa menjawab. Saya kasih kesempatan. Kira-kira kita pernah menangani kasus anak di kelas, apakah kita menggunakan cara yang lama atau kita
kita sudah pernah menerapkan segitiga restitusi, tetapi kita sendiri tidak tahu bahwa itu segitiga restitusi. Ya, kalau saya pribadi kebanyakan dalam menangani anak di kelas, kasus-kasus anak di kelas, yang kita lakukan adalah cara kita yang lama. Ya, yang namanya anak melanggar berarti dia harus mendapatkan hukuman. Itu kita sebagai guru sering melakukan itu. Tetapi dalam pemaparan budaya positif yang seharusnya kita lakukan adalah seperti apa yang sudah saya paparkan tadi. Mungkin boleh next kembali ke atas. Kita menggunakan penanganan pelanggaran murid dengan segitiga restitusi, dengan tujuan bahwa ketika anak melakukan pelanggaran dan selesai atau ditangani dengan baik, maka setelah itu anak boleh kembali ke kelompoknya dengan tidak ada rasa minder, rasa yang lain yang membuat dia semakin jauh atau membuat dia tertekan dengan kesalahan yang dia lakukan. Guru itu tahapan-tahapan restitusi mungkin kita bisa mencobanya di kelas mulai sekarang. Kita bisa melakukannya. Itu berarti bahwa kita juga mengurangi beban kita sebagai guru, karena kalau kita sebagai guru melakukannya terus, dulu saya pernah bilang lama-lama ibu sumofak, karena ibu ini marah-marah terus. Tapi setelah mempelajari modul ini, saya berpikir oh benar, ternyata sebenarnya kita guru tidak perlu susah-susah untuk menangani pelanggaran anak. Tugas kita hanya kembali meyakinkan anak-anak bagaimana kita melakukan apa yang disebut dengan keyakinan kelas, apa yang disebut dengan penanganan menggunakan segitiga restitusi, sehingga kita dapat mengembalikan anak-anak ke kelompoknya dengan percaya diri. Dan hal ini bukan saja dilakukan oleh kita sebagai guru, tetapi juga harus dilakukan orang tua terhadap anak-anak. Jadi mungkin tugas kita di sekolah, guru, tapi kita bisa menerapkan di rumah. Kalau anak-anak kita salah, kita jangan langsung pukul. Ya, biasa kita langsung. Ya, kita mendengar sepotong kesalahan mereka, berarti kita sudah langsung. Dan itu saya sering melakukan itu. Tapi setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, kita berjuang juga untuk bisa melakukan apa yang sebenarnya harus kita lakukan sebagai guru. Nah, teman-teman guru-guru hebat, ini setelah penanganan kasus dari anak Delsi tadi karena makan di kelas, ada tanggapan balik dari anak Delsi. Ya, dia menuliskan sebuah catatan kecil kepada saya. Waktu saya tanya, bagaimana Delsi? Apakah Delsi merasa bagaimana setelah ibu tadi melakukan penanganan kasus Delsi ketika makan di kelas? Dia tidak menjawab, tetapi dia menuliskan buat saya satu kertas kecil. Dan itu dia kasih setelah jam istirahat. Dia sorot. Dia bilang, ibu, nanti ibu baca saja. Dia bilang begitu. Jadi ketika saya buka, dia tuliskan seperti ini. Nama saya Delsi. Saya merasa senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Popi, karena Ibu Popi sangat baik dan sopan dalam menangani masalah saya makan di kelas saat belajar. Dia gambarkan love, kemudian dia ucapkan terima kasih Ibu Popi. Di bawah lagi ada gambar emot, kemudian salut Ibu Popi. Ya, berarti ini satu budaya positif yang sudah kita terapkan bagi anak di dalam kelas. Di bawah lagi ada gambar emot, kemudian salut Ibu Popi.
Ya, berarti ini satu budaya positif yang sudah kita terapkan bagi anak di dalam kelas. Nah, ketika saya menangani kasus seperti ini, saya coba mempraktikkan di dalam kelas. Setelah selesai, saya juga merasa puas. Dan saya berpikir bahwa ternyata saya tidak capek ya. Ketika saya harus marah, ketika saya harus bentak-bentak anak karena dia melakukan satu kesalahan kecil, ternyata dengan penanganan menggunakan segitiga restitusi ini, malah membuat kita merasa senang. Ya, ini Bapak Ibu Guru, itu tadi kasus yang pertama. Kasus berikut yang saya coba terapkan di dalam kelas itu dalam kasus Agio tertidur di kelas saat kegiatan pembelajaran, sehingga mengganggu konsentrasi belajar dari teman lainnya. Jadi saat belajar, Agio biasa dipanggil Aleo, itu nama panggilannya. Karena mengantuk dia tertidur, dan karena saya tidak sempat melihat teman-teman ribut, baru saya tahu bahwa ternyata Agio ada tidur di dalam kelas. Nah, saya juga kemudian memberikan pemahaman kepada teman-teman untuk tidak ribut dan membiarkan dia tidur sampai dia bangun sendiri. Kemudian pada jam istirahat saya memanggil Agio, ini fotonya Leo yang baru-baru pimpin gerak jalan. Saya coba menerapkan lagi segitiga restitusi untuk penanganan ini. Agio, kamu sering tertidur di dalam kelas saat belajar ya? Dia bilang benar, karena memang dia sering tertidur, bukan satu kali, tapi berulang-ulang. Saya tanya lagi, menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu tertidur saat belajar di kelas? Agio menjawab, hampir setiap hari. Sering tertidur saat belajar itu satu kesalahan atau bukan? Ya, saya bertanya lagi sama Agio, kemudian dia menjawab dengan kesadarannya sendiri. Agio menjawab, benar Ibu. Agio, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting kita bisa memperbaiki kesalahan kita. Itu penguatan yang saya berikan buat Agio untuk apa tadi yang pertama? Penanganan masalah. Kemudian dalam kegiatan validasi tindakan, saya tanya kembali lagi, kamu pasti punya alasan mengapa sering tertidur. Kemudian Agio menjawab, saya sering bermain HP sampai larut malam. Ya, itu jawaban dari Agio. Kemudian saya tanya lagi, apakah kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ya, Agio menjawab tahu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin, Ibu. Jawabnya disiplin. Kemudian Agio langsung meminta maaf dengan kesadarannya tanpa paksaan. Ya. Ya. Lalu saya tanya lagi, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan untuk tidak tertidur lagi atau untuk tidak mengulangi lagi ketika pembelajaran kamu tertidur? Dia bilang, saya tidak akan bermain HP sampai larut malam lagi, kemudian sehingga saya mengantuk dan tertidur saat kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, setelah itu saya menyuruh Agio kembali, dan seperti biasa selang beberapa menit saya panggil kembali. Kemudian saya tanya, Agio marah kok ketika Ibu tanya tadi? Dia bilang, tidak Ibu. Kemudian saya tanya lagi, menurut Agio bagaimana? Karena dia melihat tadi selfie juga pulang tulis surat, dia juga pulang ke tempat duduk dan tulis surat kasih saya. Kemudian dia kasih ke situ. Lalu dia bukan sendiri antar itu kertas, dia bawa teman beberapa orang antar kasih Ibu Guru. Ibu Guru, ini saya penjawaban. Nah, ketika saya buka, dia hanya tulis, saya senang, terima kasih Ibu Guru. Nah, guru-guru hebat
ini merupakan satu tindakan budaya positif yang kita terapkan kepada anak dengan tidak membuat anak merasa lebih bersalah dengan apa yang sudah ia lakukan, tetapi mengembalikan kepercayaan anak itu sendiri untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahannya dan tetap percaya diri untuk dengan kesadarannya tetap melakukan apa yang sudah disepakati bersama menjadi satu keyakinan kelas atau satu peraturan yang harus dilakukan setiap hari di dalam kelas. Nah, sekian pemaparan dari saya. Mungkin guru-guru hebat, kalau ada yang ingin ditanyakan, saya mungkin dari pengalaman guru-guru hebat ada masalah yang pernah ditangani dan belum dimengerti atau ingin berbagi, bercerita, saya silakan kalau ada. Ada kok? Ini saya lihat semua telah tegang. Kalau ada, kalau tidak ada kok. Berarti semua sudah mengerti dan kita berharap bahwa dalam lewat pemaparan ini, materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga dapat kita lakukan, kita terapkan dalam